Halo guys, saya Claudio Franklin Mahuri, mahasiswa Teknik Produksi Migas dengan NIM 1324184010. Di sini saya akan menjelaskan tentang permeabilitas dan wettabilitas dari mata kuliah Geologi Migas. Permeabilitas dan wettabilitas itu sebenarnya apa sih? Apakah ada teman-teman yang tahu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedua sifat fisik dasar batuan reservoir ini. Yang pertama, permeabilitas. Permeabilitas merupakan kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida melalui pori-pori batuan. Fluida ini terdiri dari 3 jenis, ada minyak, air, maupun gas. Jadi permeabilitas ini merupakan kemampuan untuk mengalirkan ketiga fluida tersebut. Nah, jika dilihat di gambar di samping itu merupakan yang pertama, di atas itu merupakan permeabilitas yang buruk, sedangkan yang di bawah merupakan permeabilitas yang baik. Nah, lihat teman-teman lihat, itu merupakan yang biru itu merupakan jalannya atau prosesnya mengalir fluida yang di atas dan di bawah. Tetapi yang di atas itu terhambat, yang di bawah mengalir dengan mulus. Nah, yang di bawah itu disimpulkan dengan permeabilitas yang baik, sedangkan yang di atas permeabilitas yang buruk. Nah, jika dilihat dari pengertian dan gambar di samping, pasti ada saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik dan buruknya permeabilitas. Maka dari itu, berikut saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor permeabilitas. Nah, yang pertama, distribusi ukuran butiran. Distribusi ukuran butiran ini jika semakin beragam, maka pori-porinya itu akan semakin mengecil. Dari itu, permeabilitasnya pun akan semakin kecil. Sebaliknya, jika distribusi ukuran butirannya itu seragam, maka pori-porinya akan besar dan memungkinkan permeabilitas akan semakin besar. Faktor yang kedua yaitu susunan butiran. Susunan butiran sendiri adalah jika susunan yang rapi, maka permeabilitasnya itu besar. Sebaliknya jika susunannya itu berantakan, maka permeabilitasnya akan kecil. Yang berikut, geometri butiran. Geometri butiran itu berkaitan dengan orientasi butiran. Orientasi butiran ini semakin menyudut, maka permeabilitasnya itu semakin kecil. Dan yang ketiga, jaringan antara pori. Nah, jaringan antara pori ini semakin baik jaringan pori antara satu dengan yang lain, maka akan semakin baik juga permeabilitas tersebut. Dan yang kelima, sementasi. Sementasi ini merupakan proses penyatuan. Saya membawa alam pikir teman-teman sekalian. Jika pada saat membangun rumah, semen dicampur dengan pasir itu merupakan sebuah campuran yang bersifat menyekat, yang berfungsi untuk menyekat. Nah, di sini sementasi butiran itu disatukan. Maka jika teman-teman bayangkan saja, jika butiran itu rapat atau disatukan, maka akan menghambat permeabilitas, sama seperti di gambar yang tadi di awal, yaitu permeabilitas yang buruk. Nah, yang keenam itu clay. Clay ini merupakan proses pelapukan mineral, yang dimana semakin banyak pelapukan mineral terjadi, maka semakin kecil juga permeabilitas tersebut. Itulah keenam faktor-faktor permeabilitas. Nah, berikut jenis-jenis permeabilitas. Yang pertama ada absolut, kedua ada efektif, dan yang ketiga ada relatif. Yang pertama, kita bahas absolut. Jika teman-teman lihat pada gambar itu, hanya terdapat satu jenis fluida. Dan pada gambar itu juga, fluidanya itu atau airnya itu mengalir dengan bebas. Nah, itulah yang dinamakan dengan permeabilitas absolut. Permeabilitas absolut adalah permeabilitas yang bisa terdiri dari satu fluida saja, terserah mau itu air kah, oil kah, tapi yang intinya itu bisa membebaskan fluidanya itu mengalir dengan bebas. Jadi untuk permeabilitas absolut ini memungkinkan semua fluida bisa mengalir dan mengalirnya itu bebas tanpa ada hambatan. Berbeda dengan yang kedua, efektif. Di situ ada dua jenis fluida, ada air dan minyak. Nah, ini memang pada permeabilitas efektif ini memang memungkinkan fluida untuk mengalir, tetapi tidak sebebas dengan permeabilitas absolut karena adanya hambatan. Contohnya tuh, pada gambar itu air mau bergerak atau mengalir, tetapi ada hambatan yaitu fluida minyak. Itulah. Dan yang ketiga yaitu permeabilitas relatif.
Pasti teman-teman bertanya kenapa sih ada gambar grafik tidak sama dengan gambar yang berikut yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu absolut dan efektif. Nah, di sini karena permeabilitas relatif sendiri bergantung pada saturasi fluida. Maka permeabilitas relatif ini contohnya saja saturasi air mendominasi, maka oil atau minyak akan sulit untuk mengalir. Sebaliknya demikian, jika saturasi minyak mendominasi, maka akan semakin sulit air itu mengalir. Jadi, untuk perbedaan tiga jenis ini adalah kalau absolut itu membebaskan aliran fluid itu bebas untuk mengalir, efektif itu tidak bebas untuk mengalir dan terdiri dari dua jenis fluida, dan yang relatif yaitu bergantung pada saturasi fluida. Nah, itulah ketiga jenis permeabilitas secara umum. Berikutnya, ini merupakan rumus atau cara untuk mengukur suatu permeabilitas. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, dari rumus itu kita dapat simpulkan bahwa permeabilitas sendiri itu, nah ini menjadi pertanyaan. Permeabilitas itu diukur menggunakan hukum apa sih teman-teman? Apakah ada yang tahu? Nah, benar sekali teman-teman. Permeabilitas itu diukur berdasarkan hukum Darcy. Nah, pengukurannya tuh sama seperti yang ada tertera di dalam pemaparan ini pada rumus tersebut, yang mana Q atau permeabilitas sendiri itu dihasilkan dari konektivitas dikali dengan delta kecepatan Darcy dikali dengan luas penampang dan dibagi dengan viskositas dan dikali dengan landaian hidrolik. Nah, itulah penjelasan tentang wettabilitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fisik dasar batu reservoir kedua, yaitu wettabilitas. Wettabilitas ini juga biasa disebut dengan derajat kebasahan, yang dimana ini merupakan kemampuan suatu batu untuk membasahi permukaan dengan suatu fase fluida. Dalam wettabilitas sendiri terdiri atau dikenal dengan istilah-istilah, ada dua jenis istilah, yang dimana ada itu imbipsi dan drainage. Drainage dan imbipsi sendiri merupakan dua keadaan yang berbeda. Nah, jika kita ingin membahas, maka teman-teman diharuskan untuk menyimak gambar atau grafik di samping. Nah, pada sumbu X itu ditandai dengan saturasi air, sedangkan pada sumbu Y itu merupakan tekanan kapiler. Pada garis padat dan garis putus-putus terdapat imbipsi dan drainage. Yang pertama, pada garis putus-putus atau imbipsi. Imbipsi ini merupakan keadaan di mana fasa wetting itu masuk ke dalam pori-pori batuan. Itu yang dimaksudkan imbipsi. Imbipsi itu contohnya air dipaksa masuk ke dalam pori-pori batuan. Sedangkan drainage atau pada garis padat itu menjelaskan tentang gimana keadaan keluarnya fasa wetting digantikan dengan fasa non-wetting. Contohnya pada saat air dipaksa keluar dari pori-pori dan digantikan dengan minyak. Itulah yang disebut dengan imbipsi dan drainage. Nah, dari wettabilitas sendiri pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk membasahi suatu permukaan. Nah, ini merupakan 7 faktor-faktor yang mempengaruhi wettabilitas. Yang pertama, itu tegangan permukaan cairan. Semakin rendah sebuah tegangan permukaan cairan, maka semakin mudah cairan untuk dibasahi, atau semakin mudah cairan itu membasahi suatu permukaan. Yang kedua, energi permukaan padatan. Semakin tinggi energi permukaan padatan, maka lebih mudah juga untuk dibasahi. Yang ketiga, sudut kontak atau kontak angel. Nah, ada dua jenis keadaan. Gimana? Yang pertama, itu kurang dari 90 derajat. Dan yang kedua, itu lebih dari 90 derajat. Yang pertama itu, yang dikurang dari 90 derajat itu ditunjukkan atau menunjukkan wettabilitas yang sangat baik. Sedangkan yang lebih dari 90 derajat menunjukkan wettabilitas yang buruk. Mengapa demikian? Karena semakin kecil sudut antara permukaan dan cairan, maka semakin baik wettabilitasnya. Sebaliknya juga, semakin besar sudut kontak antara cairan dan permukaan, maka akan semakin buruk wettabilitasnya. Yang keempat, yaitu kekerasan permukaan padatan. Di dalamnya juga ada dua jenis, yang dimana yang pertama itu hidrolofik, dan yang kedua hidrofobik. Yang hidrolofik itu adalah keadaan di mana permukaan itu suka dibasahi atau suka air. Dan sudut kontaknya itu kurang dari 90 derajat yang menunjukkan wettabilitasnya baik. Sedangkan hidrofobik itu
lebih ke keadaan di mana tidak menyukai air, lebih dominan ke minyak, dan sudut kontaknya itu lebih dari 90 derajat yang menunjukkan kualitasnya buruk. Yang kelima adalah kontaminan atau lapisan film. Nah, ini merupakan lapisan atau lapisan minyak atau oksidasi atau gangguan-gangguan hambatan-hambatan yang mempengaruhi kualitas sendiri. Yang keenam, suhu. Nah, di sini ada dua jenis keadaan yang dimana jika suhu naik maka kualitasnya meningkat. Kenapa? Karena ketika kenaikan suhu terjadi, maka akan menurunkan permukaan cairan yang menyebabkan kualitasnya tinggi. Sedangkan jika suhu turun akan menaikkan tekanan permukaan cairan yang menyebabkan sulit atau waterabilitasnya itu sulit untuk didapatkan atau sulit untuk dibasahi. Yang ketujuh, yaitu interaksi kimia dan permukaan padatan. Di dalam ini terkait dengan gaya van der Waals dan ikatan hidrogen yang mempengaruhi wettabilitas. Itulah merupakan 7 faktor wettabilitas. Nah, yang berikutnya tuh jenis-jenis wettabilitas. Ada 3 jenis wettabilitas. Yang pertama water wet, yang kedua oil wet, yang ketiga mixed wet. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksudkan dengan water wet? Water wet itu keadaan di mana air menempel di permukaan pori batuan. Dengan kata lain, water wet ini merupakan kondisi di mana dipenuhi dengan air atau dibasahi dengan air. Nah, yang kedua oil wet. Ini keadaan di mana minyak menempel di permukaan pori. Dan dengan kata lain tuh bisa dijelaskan bahwa oil wet ini merupakan pembasahan permukaan pori dengan minyak. Sedangkan mixed wet merupakan campuran antara zona water dan oil wet, di mana terdapat water dan oil wet di dalam sebuah pori batuan, di mana dibasahi oleh water dan dibasahi oleh oil, atau dibasahi dengan air dan dibasahi dengan minyak pada permukaan pori batuan. Itulah merupakan 3 jenis permeabilitas secara umum. Berikutnya kita masuk dalam pengukuran wettabilitas. Sebenarnya pengukuran wettabilitas ini lebih terkait dengan sudut kontaknya. Untuk mengetahui baik buruk wettabilitasnya tergantung dari seberapa besar sudut kontaknya. Jika kurang dari 90 derajat maka itu lebih baik. Jika lebih dari 90 derajat itu buruk. Nah, itu di sini merupakan rumusnya. Cos theta sama dengan sigma SO kurang sigma SW per sigma WO. Keterangannya teman-teman bisa dilihat di samping. Teman-teman bisa menyimaknya. Nah, itulah wettabilitas. Selanjutnya kita masuk pada hubungan permeabilitas dan wettabilitas. Permeabilitas dan wettabilitas ini merupakan dua sifat fisik dasar batuan reservoir yang saling berhubungan erat, yang dimana wettabilitas dapat mempengaruhi permeabilitas karena wettabilitas sendiri mempengaruhi bagaimana fluida mendistribusikan diri di dalam ruang pori batuan. Misalnya nih, dalam reservoir yang oil wet, minyak cenderung mendominasi aliran melalui pori-pori batuan, sehingga permeabilitas minyak relatif lebih tinggi daripada permeabilitas air. Dengan kata lain, dalam reservoir minyak yang awalnya oil wet, injeksi air dapat mengubahnya menjadi water wet, yang dapat mengurangi permeabilitas relatif minyak dan meningkatkan permeabilitas relatif air. Itu merupakan dua kondisi yang berbeda di antara dalam oil wet dan water wet. Dengan kata lain, wettabilitas menentukan bagaimana fluida akan mengalir melalui pori-pori batuan, dan permeabilitas mengukur kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida tersebut. Keduanya saling terkait dan mempengaruhi kinerja reservoir. Nah, itulah hubungan permeabilitas dan wettabilitas. Ya, kita telah sampai pada penghujung penjelasan materi permeabilitas dan wettabilitas. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kata, perbuatan, tingkah, atau apapun, mohon maaf dan bye-bye guys.